Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan masa demokrasi parlementer. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nenurul Azkia. Dan saya Iwasa Fitri. Dan saya Nanda. Dan saya Nur Sahada. Dan saya Mutiara. Nia. 2. Masa demokrasi parlementer. A. Rentang dan ciri-ciri demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer di Indonesia berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Ciri-ciri demokrasi parlementer sebagai berikut. 1. Sistem pemerintahan parlementer, yakni presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintah. 2. Sering terjadi pergantian kabinet. Pada tahun 1950 sampai 1959 mengalami 7 kali pergantian kabinet. 3. Menganut sistem multipartai sehingga banyak partai politik yang ikut serta dalam Pembahasan masa demokrasi parlementer. B. Gangguan keamanan. Pada masa demokrasi parlementer terjadi sejumlah gangguan keamanan antara lain sebagai berikut. 1. Pemberontakan DI atau TI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. 2. Pemberontakan PRRI Permeseta di Sumatera dan Sulawesi. Bacakan tentang pemilihan umum tahun 1955. Pemilu. Pemilihan umum dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama pada tanggal 29 September 1955, yakni memilih anggota DPR dan MPR. Adapun tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante yang bertugas membentuk Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 4 partai pemenang pemilu 1955 adalah PNI, Masyuni, NU, dan PKL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Konferensi Asia dan Afrika KAA. Salah satu prestasi yang berhasil ditorehkan pada masa demokrasi parlementer adalah tersegerakannya KAA di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Negara peserta KAA berjumlah 29 negara Asia Afrika yang terdiri atas 5 negara pemeriksa dan 24 negara undangan. Hasil KAA adalah 10 kesepakatan bersama yang dikenal dengan Desa Sila Bandung. KAA juga menjadi awal lahirnya gerakan non-blok. Ekonomi masa demokrasi parlementer. Pada era demokrasi parlementer, Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi seperti tingginya jumlah uang yang beredar. 1. Gunting Syafadin. Berdasarkan kebijakan ini, nilai mata uang 5.000 ke atas dipotong sehingga nilainya menjadi setengah. 2. Sistem ekonomi gerakan banteng, yaitu Sistem ekonomi gerakan banteng yaitu memberikan bantuan pemudahan kepada pengusaha Indonesia. 3. Nasionalisme perusahaan asing di Indonesia seperti Der Landes-Indrisches Eisenkommte Maatreibits
menjadi bank pemegang negara. Bank Dagang Negara. 4. Penyusun rencana pembangunan 5 tahun RPLT. F. Dekret Presiden. Kondisi ekonomi dinilai tidak menunjukkan kesejahteraan, munculnya gangguan keamanan di daerah, serta kegagalan Dewan Konstituante menyusun UUD pengganti UUD 1945, membuat Presiden Soekarno memutuskan negara dalam kondisi bahaya. Hal ini ditindaklanjuti Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut. 1. Menetap pembubaran Dewan Konstituen. 2. Memberlakukan kembali UUD 1945. 3. Pembentukan MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta DPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara.